Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Sehat. Kita kembali lagi di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan RSUD Dr. Muhammad Saleh. Yang akan menemani Sobat Pojok PKRS untuk beberapa waktu ke depan. Nah, pada siang hari ini tentu saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber saya yang sangat luar biasa, Dr. Nisa. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Nia. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, super sekali. Ya, Dok. Jadi Dr. Nisa ini adalah salah satu dokter spesialis radiologi ya, Dok, di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nah, di episode kali ini kita hadir dengan tema tak kenal maka tak sayang, Dok. Gitu. Jadi kita akan berkenalan kembali lebih dekat dengan Dr. Nisa sebagai spesialis radiologi di sini, mulai dari perjalanan pendidikan dan karir dokter hingga bergabung kembali di RSUD Dr. Muhammad Saleh ini. Nah, tidak hanya berkenalan dengan Dr. Nisa saja, tapi pada siang hari ini kita juga akan membahas topik penting, Dok, seputar kesehatan, yaitu screening tumor mamai atau deteksi dini kanker payudara, Dok ya. Nah, ini kan topik yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat nih, Dok ya. Betul. Jadi, simak terus obrolan kita pada siang hari ini ya, Sobat Pojok PKRS. Nah, Dokter, kita langsung mulai kenalan aja ya, Dokter ya. Jadi, silakan Dok, diperkenalkan lebih dulu kepada teman-teman Sobat Pojok PKRS. Ya, selamat siang, sahabat-sahabat warga Kota Probolinggo dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nisa Elita Rahmawati, spesialis radiologi yang baru di Rumah Sakit M. Saleh. Sebelum saya menjadi radiologi, itu saya pernah bekerja di sini, Mbak. Kalau umpamanya sebelumnya itu saya bekerja selama 3 tahun, hampir 5 tahunan di RSU Muhammad Saleh sebagai dokter umum. Kemudian saya menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian setelah lulus saya kembali lagi ke sini. Oh, jadi sebenarnya bukan orang baru lagi ya, Dok, tapi kembali lagi di sini ya. Betul sekali. Nah, Dokter mungkin bisa diceritakan sedikit nih, Dok, perjalanan pendidikan dokter atau perjalanan karir dokter dari yang bekerja di sini ya, Dokter ya, sebagai dokter IGD, kemudian memutuskan untuk menempuh pendidikan kembali dan akhirnya kembali lagi di sini sebagai dokter spesialis, Dok. Kita bisa sharing-sharing sedikit, Dok? Iya, jadinya selama 3-5 tahun saya bekerja sebagai dokter umum di RSU Muhammad Saleh. Kemudian saya menginginkan mencoba untuk menjadi spesialis radiologi karena memang pada saat itu dibutuhkan oleh rumah sakit kami. Kemudian setelah lulus 4 tahun saya di sana, saya kembali untuk mengabdi ke RSU Muhammad Saleh. Baik. Ya, karena memang saya juga warga Kota Probolinggo murni Probolinggo, sih. Iya, jadinya memang orang tua di sini, anak-anak juga di sini. Jadinya ya kembali kampung halaman lah. Nah, Dok, kalau kita boleh tahu nih, Dok, apa yang buat dokter ini akhirnya memutuskan untuk mengambil spesialisasi radiologi nih, Dok? Ya, karena spesialis radiologi ini menurut saya sangatlah ilmu yang sangat menarik karena kami bisa membantu klinisi terutama untuk menentukan diagnosa dan terapi klinis untuk selanjutnya pasien dan yang pasti adalah untuk membantu masyarakat khususnya di Kota Probolinggo yang sangat membutuhkan fasilitas radiologi pada saat ini. Jadi memang dokter sudah sangat tertarik ya, Dok, ya, dengan radiologi. Dari awal saya juga lebih tertarik dengan radiologi karena dia itu ya keseluruhan, include mulai dari atas sampai bawah kaki kita insya Allah bisa membantu mendiagnosa dan membantu klinisi DPJP yang lain untuk menentukan suatu diagnosa klinis. Nah, Dok, apa selain kesibukan dokter sebagai dokter spesialis nih, Dok, kalau hari-harinya dokter ini kalau waktu luang gitu, Dok, atau ada hobi atau kegiatan lain? Waktu luang sih saya lebih suka bersama anak-anak, sama keluarga. Quality time ya, Dok? Iya, karena memang itu yang pastinya diinginkan seorang ibu ya, kan seperti itu. Lebih banyak kan di rumah sih. Ya, kalau ada waktu luang mending dihabiskan sama keluarga. Iya, ya, Dok, betul. Ya? Terserah anak-anak mau jalan-jalan kemana, kayak gitu ikutin aja. Nah, Dok, setelah
kita kenalan nih dok ya dengan pribadi dokter ya. Dok, sekarang kita masuk ke bahasan yang bidang dok. Mungkin sobat pojok PKRS masih belum tahu lebih dalam, cuman pernah dengarnya radiologi aja. Nah, sebenarnya radiologi ini dalam pelayanan kesehatan ini apa sih dok? Gitu? Ya, jadi ilmu radiologi adalah suatu ilmu dia yang menentukan suatu diagnosa klinis dari pasien, mulai dari dengan fasilitas penunjang yang lain ya. Salah satunya kita bisa gunakan X-ray, yaitu kita foto ronsen. Itu mulai dari kepala, dada, tangan, kaki, itu kita bisa semua, terutama di fasilitas RSU Muhammad Saleh. Kemudian kita mempunyai alat USG, kita lakukan pemeriksaan USG untuk memeriksa adanya suatu kelainan terutama pada daerah-daerah perut, kemudian bisa juga di daerah yang lain, contohnya seperti tumor atau daerah payudara atau daerah leher atau yang lain. Kemudian kami juga memiliki fasilitas yang sangat unggul sekali. Ini ada CT scan 128, walaupun nantinya ini ada nanti diimprove lagi. Kami memiliki fasilitas CT scan 128 dan kabarnya mau diadakan ini tambahan untuk mamografi. Wow, luar biasa sekali ya. Iya, M Saleh kita sudah maju untuk fasilitas radiologinya itu. Jadi di RSUD Dr. Muhammad Saleh ini sudah untuk pelayanan radiologi sudah ada X-ray, kemudian ada CT scan ya dok ya, ada USG dan direncanakan juga akan diadakan mamografi ya dok. Betul, insya Allah. Nah dok, untuk selanjutnya mungkin masyarakat ini masih dengar-dengar rumor-rumor kayaknya radiologi ini nggak aman, nah gitu ya dok ya. Nah sebenarnya melakukan pemeriksaan radiologi itu apakah akan selalu aman dok, dan apa ada batasan waktu untuk melakukan pemeriksaan ulang begitu dok? Iya, untuk pemeriksaan radiologi memang ada menggunakan radiasi, terutama pada foto-foto X-ray. Tapi tenang, karena itu di bawah kapasitas kadar maksimal dari tubuh kita bisa menerimanya. Jadinya tidak ada masalah, karena benefitnya atau keuntungan yang kita bisa dapatkan itu lebih besar dibandingkan kekurangannya itu. Jadi yang sudah pasti disesuaikan dengan kapasitas tubuh kita ya dok ya. Betul. Sehingga untuk bahayanya sudah sangat diminimalisir ya dok ya. Nah dok, untuk pemeriksaan radiologi ini kan salah satu penyakit yang bisa di screening itu kan adalah salah satunya tumor mamai ya dok ya. Iya. Nah, sebenarnya screening tumor mama ini apa sih dok? Atau deteksi dini kanker payudara dengan screening itu apa dok? Iya, jadinya sebagai kita ya mbak ya, para wanita, apalagi yang sudah berumur usia 35 tahun itu setidaknya sesuai dengan program dari pemerintah diwajibkan untuk melakukan screening payudara. Jadi screening payudara itu kita bisa lakukan 3. Yaitu pemeriksaan sendiri atau sarari, kedua adalah pemeriksaan klinis atau saranis, kemudian pemeriksaan yang terakhir yang menggunakan fasilitas radiologi yaitu menggunakan mamografi. Jadi kalau pemeriksaan sarari itu kita menggunakan tubuh kita sendiri dengan cara-cara kita meraba, dengan cara mengangkat tangan sendiri, kemudian kita raba. Apakah ada benjolan atau teraba sesuatu yang aneh gitu di payudara kan, karena kita gitu ya, betul. Kemudian yang kedua itu setelah kita dapatkan ada sesuatu, kita bisa ke dokter bedah atau dokter yang lain, dokter umum, kita bisa konsultasikan apakah benar atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan mamografi. Menggunakan mamografi ini merupakan screening awal bagi usia 35 tahun, wanita usia 35 tahun yang memiliki ciri-ciri seperti dia memiliki faktor keluarga, kemudian menarki, kemudian contohnya yang lain lah, banyak ada ciri-ciri untuk syarat-syarat ciri-ciri untuk dilakukan screening mamografi. Biasanya sih wanita usia 35 tahun ke atas wajib sih dilakukan untuk mamografi. Itu screening ya. Jadinya walaupun tidak ada keluhan, kita wajib untuk screening.
dilakukan screening meskipun tidak ada keluhan atau tidak ditemukan gejala, perempuan usia di atas 35 tahun itu diwajibkan untuk screening mamografi itu ya dok? Betul, itu 35 sampai 40 di Indonesia rata-rata 40 tahun ke atas. Nah, berarti apakah perempuan yang usianya belum mencapai batas minimal itu tidak bisa melakukan screening mamografi dok? Atau mungkin ada ketentuan yang lain? Jadinya episode pada saat pemeriksaan mamografi itu ada waktu-waktu tertentu untuk dilakukan. Salah satunya dilakukan 7 sampai 10 hari setelah hari pertama menstruasi. Itu yang paling penting karena untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saat pemeriksaan mamografi. Disarankan itu usia lebih dari 35 sampai 40 tahun. Karena pada saat yang di bawah 35 tahun itu jaringan payudaranya itu lebih berat ya, maksudnya lebih ketat, padat, sehingga pada saat dikompres itu terasa lebih nyeri. Jadinya mamografi ini kan tindakannya kan memenyet atau mengkompres payudara gitu. Kalau umpamanya usia masih muda, kelenjar payudara kita itu lebih padat dibandingkan yang lebih usianya 40 tahun ke atas. Jadi nyerinya akan lebih kerasa. Betul, ya, jadinya memang kalau umpamanya di bawah 35 tahun atau masih muda, lebih baik memang kita screeningnya untuk saranis, kemudian atau enggak kalau sudah temukan ada suatu benjolan, kita bisa lakukan USG. USG payudara itu juga bisa dilakukan untuk screening, tapi tidak disarankan karena kalau USG payudara itu biasanya sudah ada gejalanya, maksudnya benjolan, terasa benjolan, baru kita USG. Ya, berarti bedanya dengan mamografi. Kalau mamografi itu kan sebelum ada gejala atau keluhan tuh sudah disarankan untuk screening. Tapi kalau USG itu setelah ditemukan ada benjolan, baru dilakukan USG. Gitu. Betul. Biasanya kalau USG ini dilakukan biasanya evaluasi, terutama pada pasien-pasien yang kanker payudara sebelumnya seperti itu, atau dia sebelumnya sudah ada riwayat FAM, kemudian teraba ada benjolan lagi. Nah, itu kita evaluasi ulang kan kayak gitu. Dengan melakukan USG gitu. Dengan melakukan USG. Kalau umpamanya mamografi itu screening. Kita jadinya lakukan screening langsung untuk kedua payudara kanan kiri. Dok, ini dari pengalaman pribadi saya ya dok ya, karena dulu saya juga ada tumor, tapi tumor jinak. Nah, itu pada saat dilakukan pemeriksaan di dokter bedah, itu setelah didiagnosa itu langsung dilakukan tindakan operasi dok di hari itu juga gitu. Nah, yang dokter sampaikan tadi kan USG itu dilakukan setelah ditemukan benjolan ya dok. Nah, apakah ketika ditemukan benjolan itu tidak selalu perlu dilakukan USG dok? Jadi bisa langsung dilakukan tindakan atau bagaimana? Bisa. Itu adalah tidak ada masalah kalau umpamanya dokter bedahnya sudah melihat jelas lokasinya ada berapa kan kayak gitu, nggak ada masalah langsung dilakukan operasi atau enggak. Kadang-kadang benjolan itu yang teraba adalah yang besar. Iya. Yang besar. Kalau yang benjolannya kecil-kecil, maksud saya yang ukurannya 1 cm atau kurang dari 1 cm, itu akan sulit terdeteksi dengan dia hanya diraba saja. Iya, betul. Sehingga biasanya rata-rata itu dilakukan evaluasi untuk mencari benjolan mana nih yang lain nih kan kayak gitu. Kalau seumpamanya ada beberapa benjolan. Tapi kalau umpamanya sudah yakin, oh ini cuma satu nih, kan gitu. Ya di sini ya monggo kan kayak gitu. Cuman USG ini kan lebih lebih mantep lah hati kita kan lebih gitu. Pasti gitu lebih detail kan karena dia mau ukuran seberapapun kita bisa lihat di bawah 1 cm pun kita bisa tahu, oh ya ternyata selain di sini ada nih di sini kan kayak gitu. Nah, itu pentingnya USG USG payudara kan kayak gitu. Nah, dok, ini ada lagi dok kan ya, pemeriksaan radiologi MRI payudara dok. Betul. Nah, itu apa yang membedakan dengan USG dan mamografi dok? Oh iya, jadinya kalau MRI untuk breast itu sangat
sangat tinggi ya derajatnya. Jadinya kami itu memiliki beberapa derajat untuk pemeriksaan terutama pada payudara. Salah satunya yang pertama adalah mamografi karena dia untuk screening. Ya. Kemudian yang kedua USG payudara, dia itu untuk mendiagnosa. Jadi yang mendiagnosa apakah ini cenderung ke jinak atau ke ganas. Kadang-kadang kalau borderline itu kami sulit menentukan, maksudnya borderline ini antara ini jinak atau ganas ya, kan kayak gitu. Atau apakah ini tumor atau jaringan sesuatu, maka harus ditentukan dengan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan MRI breast. Nah, kalau MRI breast atau MRI payudara, memang dia itu sangat menyeluruh, soft tisunya juga terlihat jelas sebagai diagnosa yang paling tertinggi lah intinya. Seperti itu. Jadi MRI ini pemeriksaan radiologi yang paling tinggi ya dok ya. Jadi setelah di mamografi untuk upaya pencegahan, kemudian setelah ditemukan ada gejala atau benjolan, kita detailkan lagi dengan USG, baru setelah itu dilakukan MRI. Ya, kalau umpamanya dalam hal USG aja sudah cukup, ya sudah. Tidak perlu dilakukan MRI. Ya, kecuali kalau umpamanya ini kok kayaknya membutuhkan pemeriksaan MRI ya, yang tadi saya katakan kalau borderline atau kita masih ragu apakah ini tumor, apakah ini jaringan aja, kan kayak gitu, atau ada yang lain, itu menggunakan MRI. MRI breast itu biasanya selain untuk kanker payudara, bisa digunakan untuk evaluasi silikon. Silikon payudara itu seperti apa, implan gitu. Iya, tuh. Itu kita bisa evaluasi. Kadang-kadang kan habis dilakukan silikon atau implan payudara, ya kita nggak tahu ya, mungkin bocor. Nah, kemudian terjadi suatu infeksi seluruh payudara. Nah, itu biasanya digunakan MRI breast. Jadi kalau dalam kasus seperti itu USG saja tuh sulit. Kalau umpamanya USG dengan silikon itu kan kita sulit ya, karena kan silikon jadinya itu ada implan atau ya sesuatu yang kita masukkan ke jaringan. Implan itu kan ada beberapa cara teknik untuk memasukkan payudara ya, mulai dari intramuskular, ada intraglanular. Nah, itu tergantung teknik dan ya dokternya masing-masing kayak gitulah. Tapi memang untuk evaluasi implan yang bangsanya itu lebih baik menggunakan MRI breast supaya lebih bisa dipastikan lagi ya dok ya. Iya betul, dievaluasi implannya, kemudian jaringan sekitarnya itu lebih bagus. Dia bisa melihat keseluruhan dari payudaranya itu. Nah, MRI ini memang khusus untuk pemeriksaan payudara saja, atau mungkin ada dari bagian tubuh yang lain yang bisa dilakukan atau dilakukan pemeriksaan MRI ini, dok? Ya, jadi pemeriksaan MRI ini layaknya pemeriksaan CT scan yang lain. Jadinya MRI itu bisa kita lakukan untuk daerah kepala, kemudian bisa untuk daerah dada, kemudian untuk bisa daerah perut, atau daerah-daerah seperti ini, muskuloskeletal, tulang-tulang seperti itu juga bisa. Malah lebih bagus untuk dilakukan MRI karena kita bisa lihat joint effusion-nya, cartilage-nya, itu semua lebih jelas untuk pemeriksaan MRI. Nah, biasanya di kasus penyakit yang bagaimana dok, yang sangat perlu dilakukan MRI supaya ini sebenarnya apa nih penyebabnya sampai diperlukan pemeriksaan MRI, dok? Biasanya kita butuhkan pemeriksaan MRI untuk yang contohnya kalau ini sebetulnya banyak ya MRI mulai dari kepala. Kita bisa lakukan MRI kepala terutama pada tumor-tumor yang kita borderline nih, apakah ini ke jinak atau ke ganas. Itu kita bisa lakukan SPECT/POS, ada MRI tambahan seperti itu yang lebih canggih lagi, advance lagi, kita gunakan MRI, MRS kan seperti itu. Kemudian kalau di daerah perut kita bisa pakai MRCP untuk lihat apakah adanya suatu massa atau buntu batu di kandung empedunya sampai menyebabkan
pelebaran dari ductus-ductusnya itu akan lebih bagus pakai MRCP. Kemudian untuk muskuloskeletal itu udah pasti sangat dibutuhkan sekali. Contohnya kita mau lihat artritis, kemudian yang evaluasi tendon, yang ruptur tendon, bangsanya yang atlet-atlet itulah ya, yang ada suatu bengkak, joint occlusion-nya meningkat, itu dievaluasi pakai MRI. Nah, Dok, kita kembali lagi ke metode radiologi mamografi tadi ya, Dok. Betul. Itu kan kalau saya lihat di sosial media, ada di TikTok gitu, kalau ada konten-konten soal mamografi tuh kan banyak yang komentar kayak takut, ya kayaknya sakit gitu. Nah, sakit memang itu memang sesakit itu, Dok. Iya. Kalau sakit ya pasti sakit ya. Karena kita ini ya, Dok. Iya, itu anggap kayak di fotokopi lah ya. Kan soalnya kan kita memiliki alat mamografi, jadinya nanti mungkin di konten-konten atau di YouTube kita ada teknik mamografi, tapi intinya itu payudaranya itu dikompres dengan berbagai macam angle. Saya butuhkan bisa CC, jadinya arahnya gini, ini kompres kayak gini, terus bisa gini, terus bisa gini, kan gitu. Jadinya memang sakit. Makanya kan butuh ada waktu-waktu tertentu untuk dilakukan mamografi. Salah satunya itu 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi. Dihitung dari hari pertama menstruasi. Dihitung hari pertama menstruasi, betul. Dan biasanya dilakukannya usia 35-40 tahun ke atas lah. Kalau anak-anak muda itu kan jaringan payudaranya masih padat ya, itu lebih sakit sih. Itu biasanya berapa lama, Dok? Prosedur pemeriksaan mamografi? Cepat, tidak ada masalah, mungkin 10 hingga 15 menit kan gitu. Tapi itu tergantung pasien masing-masing ya. Tergantung payudara masing-masing juga. Gitu lah. Soalnya kayak sakit memang kelihatannya. Betul, memang sakit ya, Dok ya. Iya, ya kalau umpamanya dibandingkan dengan USG ya akan lebih sakitan mamografi ya. Kalau USG kan cuma kita raba-raba aja. Sedangkan kalau mamografi kan perlu intervensi ya, jadinya kan perlu kita kompres payudara, kan itu pasti tidak nyaman lah ya, bukan sakit sampai yang gimana operasi gitulah ya, tapi maksudnya ya rasanya gimana sih kalau payudara dikompres ya kan kayak gitu, tapi kan itu lebih benefitnya lebih tinggi. Sekali lagi keuntungan yang kita dapatkan itu lebih tinggi daripada sakit yang kita rasakan. Gitu. Dok, untuk screening ini, Dok, kan tadi ada pemeriksaan mandiri sendiri, kemudian ada periksa klinis dan ada mamografi. Nah, untuk sadari nih, Dok, mungkin masyarakat ini masih anggapnya tabu gitu ya, Dok, memeriksa bagian payudara. Nah, mungkin terus kemudian kalau mungkin udah terasa ada kayak benjolan gitu kan, mungkin sudah takut duluan ya, Dok, sudah perlu duluan. Nah, itu jadi memang lebih baik ketika kita sudah ada benjolan yang nggak wajar gitu ya di payudara, itu memang sebaiknya segera diperiksakan ya, Dok. Betul, segera diperiksakan, jangan takut, jangan berkecil hati, bisa aja itu kelenjar payudara yang lagi menebal karena lagi mens atau yang lain, nggak ada masalah, diperiksakan ke dokter-dokter sekitar kita, mau dokter umum, apalagi dokter bedah seperti itu, nanti disarankan apa, diikutin aja. Jadinya pada saat kita itu para wanita bisa lakukan pemeriksaan sendiri ya. Kita angkat tangan kita, kemudian kita raba-raba sendiri. Di depan cermin ya, Dok. Betul, di depan cermin atau lagi tiduran gitu. Lagi tiduran atau lagi mandi atau gimana, ya kita coba raba, kita kelilingi payudara kita sebelahnya, kemudian gantian seperti itu, teraba ada sesuatu atau tidak, kan kayak gitu. Tidak ada masalah, kalaupun teraba, segera periksakan ke dokter sekitar kita. Berarti memang periksa payudara sendiri ini penting sekali ya, Dok? Sekali. Karena dari pengalaman saya pribadi ya, Dok, itu memang tidak ada gejalanya, Dok. Tidak ada gejalanya ya, nyeri nggak, Mbak? Nah, itu waktu kalau ditanya saudara, ya, Dok, ya bisa operasi gitu, ditanyain itu awal gejalanya kerasanya gimana gitu. Saya juga bingung juga, Dok, jawabnya, karena saya nggak merasa ada gejala awal gimana, cuma tiba-tiba muncul ada benjolan gitu. Nah, aja, Dok. Itu kan bisa dicegah dengan melakukan periksa sendiri itu ya, Dok.
kalau umpamanya sudah ada riwayat sebelumnya Iya. ada tumor payudara, setidaknya itu per 6 bulan sekali emang untuk evaluasi. Evaluasi aja walaupun tidak ada gejala, tidak ada teraba benjolan. Kan kita kan kalau teraba benjolan itu kan artinya sudah sangat besar ya, Iya. kan gitu. Kalau umpamanya kecil-kecil kan kita nggak tahu ya, makanya kita screening aja, nggak ada masalah kok. Kalaupun tidak ada tumor, alhamdulillah kan kayak gitu ya. Ya, karena dokter saya waktu itu menyampaikannya memang sangat ada kemungkinan benjolannya itu tumbuh kembali, Dok, gitu. Jadi screening secara berkala itu penting sekali memang ya, Dok, ya. Dan Betul. yang bisa kita lakukan sendiri di rumah adalah dengan sadari gitu. Iya, betul. Jadinya per 6 bulan sih Mbak kita itu evaluasi untuk USG aja, USG payudara kan gitu. Mbaknya udah pernah di USG payudara? Belum pernah. Belum, ya. Mungkin setelah ini saya akan Iya. berhati-hati lagi. Iya. Soalnya memang nggak terasa ya gimana-gimana, Dok. Betul. Tidak terasa dan sadarnya karena periksa sendiri Mbak atau Iya, gimana? Kita Iya, waktu itu mandi gitu. Iya, kan waktu itu saya ada pembeli pembalut, Dok. Kan biasanya ada di kemasannya gambar ini soal sadari. Terus ya saya iseng aja coba, kok ada gitu. Nah, waktu itu sudah ada 2 Dok benjolannya. Nah, itu. Jadi langsung dia periksa, pagi diagnosa, siangnya langsung dioperasi. Nah, itu lebih jos ya, kan Iya. kayak gitu kan ya. Ya setidaknya kita awareness aja lah, kan kita punya 2 aset nih, Iya. kan kayak gitu ya. Tinggal cara kita aware dengan tubuh kita sendiri itu sangat penting sih. Apalagi perempuan ya, Dok, ya. Kalau mau mens kerasa nggak nyaman, sakit ini semua gitu. Itu biasanya kalau pada saat mens itu memang ada beberapa benjolan, tapi setelah mens apakah benjolan itu menetap? Nah itu kalau tetap menetap mungkin kita bisa periksakan. Tapi kalau umpamanya pada saat mens benjolannya ada, kemudian setelah mens hilang, ya mungkin itu karena hormonal juga bisa, kan kayak gitu. Makanya biasanya diperiksakan itu 1 minggu setelah menstruasi hari pertama itu. Nah, Dok, ini kan kita sudah bicara banyak soal screening tumor mama ya, Dok, ya. Nah, Iya, betul. sekarang kita coba bacakan beberapa pertanyaan ya, Dok, ya, Oh, dari sobat Pojok PKRS nih, Dok, di kolom komentar. Nah, ini, Dok, ada pertanyaan dari Raga Bagus, Dok. Iya, betul. Dokter, izin bertanya, dalam pemeriksaan radiologi seperti CT scan dan menggunakan kontras, sebenarnya apa yang menyebabkan pemeriksaan itu harus menggunakan kontras, Dok? Obat kontras itu apakah berbahaya? Silakan, Dok. Ya, jadinya untuk CT scan ya. Ya, CT scan dengan kontras kita gunakan biasanya untuk menentukan bahwa itu tumor atau tidak, apakah itu ganas atau tidak. Kita menggunakan kontras untuk melihat dia enhancement atau lebih tingkatnya itu lebih tinggi dibandingkan yang non kontras. Itu menggunakan obat kontras. Tapi syarat-syarat untuk menggunakan kontras kita lakukan pemeriksaan ureum kreatinin, dia harus bagus ya, ureum kreatininnya harus bagus. Kemudian sama apakah dia menggunakan metformin atau tidak. Itu syarat mutlak untuk dilakukan MSCT dengan kontras, kan gitu. Ada indikasinya, ada syaratnya juga. Jadi nggak semua menggunakan kontras. Ya, betul, ada indikasinya itu. Nah, semoga untuk Sobat Sehat Raka Bagus sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu ada satu lagi nih, Dok, pertanyaan dari Susanti Rianto. Ya. Selamat siang, Dokter, izin bertanya. Apakah ada resiko atau efek samping dari CT scan, Dok, yang dilakukan secara berulang bagi pasien anak balita, Dok? Anak balita dengan diagnosa apa ya? Sebetulnya resikonya untuk berapa kali jaraknya dilakukan CT scan ya. CT scan-nya apa dulu, kemudian apakah menggunakan kontras atau tidak, kemudian untuk diagnosa penyakitnya apa dulu, kan kayak gitu. Biasanya kadang-kadang CT scan evaluasi itu diperlukan untuk
mengevaluasi pasca operasi. Nah, jadinya seumpamanya nih, dia sebelumnya tumor, kan kita Ya. lihat, oh ya ternyata tumor kan gitu, umpamanya di kepala ya, kan kayak gitu, tumor. Kemudian kita evaluasi sebulan pasca operasi, masih ada nggak tumornya, kan kayak gitu ya. Kemudian ternyata bulan depan dia ada keluhan, pokoknya nyeri kepala atau bagaimana, kan kita evaluasi lagi, kan gitu. Insya Allah kalau umpamanya evaluasi itu sudah kita meminimalisir untuk kekurangan atau kelemahan, yaitu radiasinya itu, ambang batas radiasinya pastinya sudah tercover semua, dan itu pasti di bawah dari tubuh kita bisa menerima radiasinya. Jadi itu jadinya aman tergantung ya. dari tindakan CT scan-nya ya dok? Iya, jadinya pastinya evaluasi pemeriksaan lagi itu pasti ada tujuannya untuk apa, kan kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau evaluasi karena memang ada keluhan, biasanya ada keluhan pasiennya itu, kan gitu. Umpamanya ternyata pasang selang gitu, umpamanya selangnya ini buntu, terus nyeri, kan kita evaluasi, kan kayak gitu. Ya itu sih. Itu untuk pasien anak balita dan pasien orang dewasa itu sama aja. Itu efek samping atau prosedurnya sama ya dok? Tidak dibedakan atau bagaimana? Tidak, sama aja, tapi butuh yaitu indikasi dan syarat-syaratnya itu. Urium kreatinin harus bagus, seperti itu. Nah, kalau anak balita itu kalau anaknya kooperatif, ya, itu tidak memerlukan anestesi kalau umpamanya di kami waktu sebelumnya. Tapi kalau anaknya tidak kooperatif, itu biasanya membutuhkan yaitu tindakan anestesi untuk menidurkan bayinya supaya tenang, kan kayak gitu. Itu cuma pembeda karena dia tidak kooperatif aja sih. Tapi kalau yang lain itu sama. Oh, berarti kalau pada bayi atau balita di CT pada saat sebelum dilakukan CT scan itu lihat ini ya dok ya, anaknya dulu, kalau nggak operatif baru diperlukan biasanya anestesi. Itu kalau saya dulu di Karyadi itu anaknya ditidurkan, jadinya nggak perlu anestesi ya, kita coba untuk anaknya ya, jadinya pada saat pemeriksaannya itu tidak memerlukan obat-obatan anestesi, tidak perlu yang lain lah, jadinya tinggal ditenangkan, anaknya tidur langsung, kan gitu ya. Karena dulu adik saya itu dulu waktu umur 3 tahun itu dia ada jatuh terus ada luka dok di kepalanya. Terus sama dokter anaknya itu disarankan untuk CT scan. Itu disarankannya memang malam. Jadi kalau anaknya udah tidur supaya lebih kooperatif ternyata ya dok. Iya, supaya kan soalnya gini Mbak, masalahnya kalau umpamanya pasiennya tidak kooperatif, gambarnya kan hawur-hawur. Nanti kalau gambarnya hawur-hawur kita nggak bisa lihat sakitnya apa, kan gitu, patahkah atau apakah, kan kayak gitu. Sebetulnya itu sih butuhnya anak kooperatif, maksudnya anak balita pemeriksaan itu butuh kami itu sih. Soalnya supaya nggak misdiagnosa lah, kan kayak gitu. Supaya lebih jelas ya dok ya diagnosanya. Iya, betul. Lebih jelas, lebih teliti. Memang ya kita kan diem ya, kan kayak gitu, harus diem. Nah, salah satunya yaitu ditidurkan bayinya atau anaknya, ditenangkan terlebih dahulu, kan gitu. Ya, pasien diusahakan agar sekooperatif mungkin lah ya dok. Betul, iya, tapi anak kecil kan sulit ya. Sulit, iya, anak kecil sulit, beda dengan orang dewasa. Iya, anak saya aja juga pasti masuk ke CT scan terutama ya, itu kan kayak tabung kayak gitu ya, takut juga ya, walaupun suaminya sudah ditemenin sama orang tuanya, ya pasti kan suasana baru kan gitu ya. Dok ya. Makanya itu biasanya kalau anak kecil itu memang butuh penyesuaian lebih sih ya, jadinya dia biasanya ngelihat dulu kondisi dan situasinya. Kalau umpamanya udah nyaman, dianya biasanya tenang kok, insya Allah tenang kok. Nah, dok, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini dari Maria Karunia dok. Kalau mau pemeriksaan USG abdomen dok, apakah ada syarat khususnya dok sebelum melakukan pemeriksaan? Ya, untuk pemeriksaan USG abdomen, syarat-syaratnya adalah puasa minimal 4 jam terlebih dahulu. Kemudian puasanya puasa makan, minum boleh, tapi air putih saja. Jadi disarankan puasa minimal
4 jam. Ya, itu kemudian sama minum air putih tapi tetap ditahan kencingnya sampai pemeriksaan. Kalaupun nggak tahan, nggak apa-apa, pipis kan kayak gitu. Terus minum air putih lagi. Jadi sebisa mungkin ditahan dulu, kalau udah nggak tahan baru. Iya, pipis aja nggak apa-apa. Kan nggak mungkin kan Iya, kita nahan pipis kan. Pipis aja nggak apa-apa, terus minum lagi. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok, ternyata masih dari Wilda Ningtyas dok, izin bertanya, bagaimana caranya sembuh total dari FAM tanpa operasi jika tumornya tumbuh lagi dok? Tanpa sulit. operasi ya? Iya, agak sulit sepertinya ini pertanyaannya. Waduh. Dok. Waduh, ini tanpa operasi terus sembuh sendiri gitu ya? Mungkin bisa ditanyakan sama dokter bedahnya ya. Iya, untuk lebih jelasnya lagi Iya, dok ya. tapi sih saran saya kalau sudah terdiagnosa FAM itu kan tumor jinak ya, Iya. tumor jinak. Setidaknya insya Allah sih nggak akan tumbuh lagi. Tapi kalaupun tumbuh lagi itu biasanya jinak kan kayak gitu. Jadinya jangan takut, jangan berkecil hati, diperiksakan aja. Kita tanyakan gimana kira-kira apakah perlu untuk operasi atau tidak kan kayak gitu. Dan cara untuk screeningnya tetap kita gunakan USG sih. Kita USG payudara itu kalau kami itu bisa menentukan bahwa ini tuh indikasinya ke ganas nih, indikasinya ke jinak nih. Kita bisa lihat tumornya itu, apakah bentuknya bagus, apakah bentuknya itu masih kapsul, atau bentuknya udah semrawut, kan seperti itu. Kemudian kita bisa lihat apakah ada abses di situ juga, di tumornya itu, kan kayak gitu. Kita bisa menentukan ini lebih condong ke jinak nih, kan gitu. Ini lebih condong ke ganas nih, kan gitu. Harusnya ini di biopsi nih untuk menentukan lebih pasti lagi. Oh ya ternyata ini, kan gitu. Itu sih lebih ke screening, lebih ke diagnosa ya. Kalau USG payudara, kan gitu. Nah dok, ini ada pertanyaan menarik nih dok. Mungkin kita perempuan banyak yang penasaran juga, dari Nadila. Apakah benar jika memakai bra tertentu atau deodoran tertentu itu bisa menyebabkan atau memicu kanker payudara dok? Wah, itu baru tahu ya saya ya. Belum ada penelitian yang pasti apakah menggunakan deodoran tertentu dan menggunakan merek apa tuh BH tertentu, iya, atau model bra tertentu. Iya, itu menyebabkan kanker payudara. Itu belum ada penelitian sampai sekarang. Tapi yang pasti penggunaan bra senyaman mungkin aja. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar, kan karena kalau terlalu ketat kan juga sesek ya. Iya, kan gitu. Sebetulnya ya belum ada penelitian lebih lanjut sih untuk hal itu sih. Jadinya belum bisa saya jawab sih kayak gitu. Nah dok, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih dok di kolom komentar. Sudah tidak terasa ya dok ya, kita cukup lama ngobrol-ngobrol yang sangat menarik ini dok. Nah nggak apa-apa, kita para wanita penting nih mbak, karena ini aset kita dua-duanya nih, aset masa depan sekali ya dok ya. Betul, jangan sampai rusak gitu. Jadi dijaga sebaik mungkin ya dok ya. Dijaga sebaik mungkin. Nah sobat sehat pojok PKRS nih, sudah 30 menit lebih ya kita berbincang dengan Dr. Nisa, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini dok. Kita sudah berkenalan lagi lebih dekat dengan Dr. Nisa, sekaligus kita juga memahami pentingnya peran radiologi serta deteksi dini kanker payudara melalui screening tumor memai dok ya. Nah sebelum siang hari ini kita akhiri ya dok ya, mungkin dokter ada yang akan disampaikan atau statement untuk sobat-sobat pojok PKRS yang sedang menonton live kita pada siang hari ini dok. Iya, bagi warga Kota Probolinggo dan sekitarnya, monggo segera periksakan, terutama pada wanita-wanita yang merasa ada sesuatu atau ada masalah, segera periksakan.
ke dokter-dokter sekitar dekat. Kalau umpamanya butuh pemeriksaan lebih lanjut bisa ke kami, ke bagian radiologi M. Saleh, Kota Probolinggo. Tuh, jadi jangan takut ya dok ya, Betul, jangan ragu, jangan takut. malu juga. Betul, karena kami dokter-dokter di sini perempuan semua, kan. Jadi Saya, nyaman ya dok ya untuk Dokter sesama Maria, perempuan. iya betul, Dokter Lilis, kan semua kami perempuan semua. Insya Allah aman lah. Maksudnya kami kan perempuan ya, kan aset perempuan sendiri kalau dilihat perempuan kan ya nggak apa-apa lah. Iya, gitu. nggak lebih leluasa itu ya, Iya, dok, ya, lebih lebih nyaman luas ya. ya. Iya betul. Itu. Nah, untuk sobat sehat, jadi jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama deteksi dini kanker payudara, seperti screening kanker payudara yang bisa kita lakukan mandiri secara di rumah, seperti sadari, periksa payudara sendiri. Nah, karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga ya dok ya peluang untuk ditangani lebih baik. Betul. Nah, untuk sobat pojok PKRS, tetap jaga kesehatan dan jangan menunda untuk memeriksakan diri jika ada keluhan. Untuk Dokter Nisa, terima kasih banyak dokter Terima kasih waktunya. banyak. Bahasannya sangat luar biasa pada siang hari ini ya dok ya. Iya, semoga bisa membantu Iya. membuka wawasan warga Kota Probolinggo dan sekitarnya. Ya, sekali lagi, terima kasih untuk Dokter Nisa dan teman-teman Sobat Pojok PKRS yang sudah bergabung pada live podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di Pojok PKRS berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah mati nggak?